Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Kamis 13 April 2023. Siang ini kami akan menyajikan informasi teraktual dan menarik yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Siska Mawaski, inilah live update selengkapnya. Kita ke informasi pertama Tribuners. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutuskan untuk menolak banding yang diajukan oleh terpidana mati Verdi Sambo. Keputusan ini pun diapresiasi oleh kedua orang tua Brigadir Yosua Huta Barat di Jambi. Ayah Yosua, Samuel Huta Barat, menyatakan keputusan ini sudah sesuai dengan harapan dari pihak keluarga. Adapun selain Verdi Sambo, banding yang diajukan oleh 3 terdakwa lain yakni Putri Chandrawati, Kuat Maruf, dan Riki Rizal juga ditolak. Selengkapnya, terkait dengan respons keluarga Brigadir Yosua ini akan disampaikan oleh Danang Noprianto, wartawan Tribun Jambi. Silakan Danang. Baik, terima kasih rekan Siska. Dapat saya sampaikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memberikan vonis hukuman mati kepada Verdi Sambo. Kedua orang tua Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir Yosua, Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak tak menyimak secara penuh karena terkendala aliran listrik yang padam di wilayah Sungai Bahar. Mereka menyimak dari pertengahan persidangan secara online melalui media live streaming. Setelah menyimak persidangan hingga selesai, atas putusan tersebut, Samuel Huta Barat mengungkapkan bahwa dirinya mengapresiasi dan menghormati putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Saat ditanya apakah sudah sesuai harapan, Samuel menjelaskan bahwa harapan dari keluarga adalah mendapatkan keadilan dan untuk keluarga dan almarhum Brigadir Yosua. Karena putusan tersebut menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas hukuman Verdi Sambo, maka putusan tersebut dianggap sudah sesuai harapan dari keluarga. Menurutnya, Majelis Hakim sudah memutuskan secara arif dan bijaksana banding yang dilakukan oleh Verdi Sambo. Sementara itu, terkait dengan upaya hukum selanjutnya yang akan dilakukan oleh Verdi Sambo, Samuel mengatakan bahwa hal tersebut merupakan hak dari Verdi Sambo yang tak dapat dihalangi. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih Danang Noprianto atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari ayah mendiang Brigadir J, Samuel Huta Barat. Tinggi Jakarta, DKI Jakarta, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Oleh karena itu, saya selaku ayah almarhum dan ibunya di sini sangat menghormati keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta. Ini itu diterima bandingnya atau gimana, Pak? Yang kita dengar tadi, Majelis Hakim menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Artinya keluarga menerima putusan. Kita menghormati. Dan sesuai dengan harapan nggak? Ya tentu harapan kita mendapat keadilan, apalagi almarhum Nofriansah Yosua. Ya ini lagi wawancara singkat. Jadi Bapak merasa mendapat keadilan? Benar ya. Pengelola gedung Aula Asia Center di Kendari, Sulawesi Tenggara dikejutkan dengan beredarnya pesan berantai soal pengobatan Ida Dayak di tempat tersebut. Merespons pesan itu, pengelola pun memasang spanduk klarifikasi di pagar bangunan. Pengelola memastikan bahwa Ida Dayak tak melakukan praktik di gedung Aisyah Center tersebut. Terlebih gedung itu kini tak lagi disewakan karena sudah dialihfungsikan untuk kegiatan santriwati. Informasi terkait hal ini akan disampaikan oleh Dewi Lestari, wartawan Tribun News Sultra. Silakan Dewi. Pengelola gedung Aula Asia Center, Kendari,
Ya, baik. Pengelola gedung Aula Asia Center Kendari, Sulawesi Tenggara kaget dengan beredarnya kabar Ibu Ida Dayak akan menggelar pengobatan di gedungnya. Bahkan berdasarkan pantauan tribunnews.ultra.com pada Selasa malam, 11 April 2023, pengelola gedung terpaksa memasang spanduk hoaks di pagar bangunannya. Hal itu seiring viralnya kabar Ibu Ida Dayak akan melakukan praktik di gedung yang berlokasi di Jalan Profesor Dr. Abdul Rauf Tarimana, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut. Pemilik gedung Aula Asia Center, Aisyah Rahman, memastikan rencana praktik Ida Dayak di gedung tersebut adalah tidak benar alias hoax. Apalagi pihaknya sudah tidak pernah menyewakan Aula Asia Center sejak tahun 2021 silam. Aula bangunan tersebut kini sudah dialihfungsikan untuk kegiatan santri perempuan sejak tahun 2022 lalu. Dengan demikian, dia memastikan informasi yang menyebut Ibu Ida Dayak akan menggelar pengobatan di gedung tersebut adalah hoax. Bahkan pihaknya terpaksa memasang spanduk di pagar gedung yang menyebutkan informasi itu tidak benar alias hoax. Spanduk tersebut bertuliskan hoax, gedung Aula Asia Center tidak disewakan dan tidak mengadakan praktek Ibu Ida Dayak. Kami berlepas tangan terkait informasi yang telah beredar. Spanduk tersebut juga menyertakan gambar tangkapan layar media sosial berisi informasi rencana Ibu Ida Dayak menggelar pengobatan di gedung Aula Asia Center Kendari, Sulawesi Tenggara. Tangkapan layar media sosial yang dibuat seolah-olah dari akun Ibu Ida Dayak itu sebelumnya viral di berbagai platform media sosial seperti Facebook hingga WhatsApp Messenger. Namun informasi yang beredar tersebut dipastikan hoaks oleh pemilik gedung, begitupun sejumlah warga yang bahkan menginformasikan dugaan penipuan di balik beredarnya kabar tersebut. Aisyah Rahman juga menghimbau agar masyarakat jangan percaya lagi terhadap informasi yang menyebut Ibu Ida Dayak akan membuka praktik di gedung Aula Asia Center Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Baik, baik. Terima kasih Dewi Lestari atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Ke informasi selanjutnya, Tribuners, baliho setinggi 15 meter ambruk dan menimpa 3 mobil di tol Jakarta Cikampek pada Rabu 12 April sore. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Akibat kejadian tersebut, arus lalu lintas dari arah Jatibening menuju Jakarta sempat tersendat karena satu lajur terhalang rangka baliho yang roboh. Selengkapnya akan disampaikan oleh Bima Putra, wartawan Tribun Jakarta. Silakan Bima. Ya, dapat saya sampaikan bahwa pada Rabu 12 April 2023 sekira pukul 5 sore kemarin, sebuah baliho dengan tinggi sekitar 15 meter dan panjang sekitar 5 meter di ruas tol Jakarta Cikampek, wilayah Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, roboh menimpa 3 mobil. 3 mobil merupakan 1 minibus, 1 truk kontainer, dan 1 mobil pribadi. Berdasarkan keterangan pengemudi minibus yang kendaraan yang terdampak mono bahwa baliho tersebut tiba-tiba ambruk ketika kendaraan yang dikemudikannya dan 2 kendaraan lain yang terdampak kecelakaan sedang melaju beriringan di ruas tol Jakarta Cikampek. Menurut Mono, diduga baliho tersebut ambruk akibat diterjang angin kencang karena saat kejadian kondisi angin sedang kencang. Tidak ada korban jiwa akibat kejadian, namun berdasarkan keterangan Mono bahwa pengemudi truk kontainer mengalami luka ringan di bagian dagu karena terdampak rangka baliho yang menimpa bagian depan kendaraannya. Untuk penanganan sendiri dari petugas jasa marga melakukan evakuasi dengan cara memotong rangka baliho menjadi sejumlah bagian agar memudahkan dievakuasi. Selama proses evakuasi ini arus lalu lintas dari arah Jatibening menuju Jakarta Timur sempat tersendat karena satu lajur terhalang oleh rangka baliho dan kendaraan yang dievakuasi. Menurut Kasat PJR Polda Metro Jaya, Kompol Sutikno, bahwa baliho tersebut tiba-tiba ambruk ketika sedang dalam perbaikan oleh pihak pengelola. Demikian yang bisa saya laporkan.
Baik, terima kasih Bima Putra atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Kawasan Monas akan dilakukan penghijauan kembali oleh penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. Penataan Monas ini pun mendapat dukungan dari Kementerian PUPR. Sebelumnya, ratusan pohon di kawasan Monas ditebang dan disulap menjadi lapangan Plaza Selatan Monas saat era kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan. Penghijauan ini dilakukan agar membuat ruang terbuka yang nyaman bagi masyarakat. Wartawan Tribun Jakarta, Dionysius Arya Bimasuci akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Silakan, Dion. Ya, pemirsa dan juga Tribuners, jadi memang PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono ini bakal menata ulang kawasan Monas bila sebelumnya revitalisasi kawasan Monas yang dilakukan di era Gubernur Anies Baswedan dilakukan dengan cara menebang pohon, maka kini Heru berencana menggunakan konsep penghijauan. Heru pun menargetkan area hijau di kawasan Monas bisa ditingkatkan dari yang saat ini sebesar 50% menjadi 65%. Nantinya kawasan yang akan dihijaukan kembali ini meliputi Silang Monas, di mana jalur hijau yang berada di bagian tengah ini akan diperlebar dari semula hanya 12 meter menjadi 30 meter. Kemudian Plaza Senayan Monas yang dibangun di era Gubernur Anies Baswedan juga bakal kembali ditanami pepohonan di sekitar sisi-sisinya. Konsep yang dirancang Heru Budi ini pun sudah mendapat restu dari Kementerian PUPR. Menteri PUPR Bapak Basuki sendiri beberapa hari lalu sempat mengunjungi Balai Kota untuk membahas soal revitalisasi Monas ini. Menurut rencana, tahap awal proses penataan Monas bakal dilakukan Juni atau Agustus mendatang dan ditargetkan bisa rampung pada pertengahan 2024. Adapun anggaran yang dialokasikan untuk penataan kawasan Monas ini mencapai 100 miliar rupiah dan ini diambil dari APBD, APBN dan juga dari pihak swasta berdasarkan kewajiban sanksi. Demikian Siska dan juga Tribuners. Baik, terima kasih Dion atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dan juga PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Rekan sekalian, jadi seperti yang saya sudah sampaikan, kita memfinalkan rencana penataan, mungkin bukan penataan, penyempurnaan peningkatan hijauan di Taman Monas ini. Untuk lebih nyaman sebagai ruang terbuka bagi masyarakat, karena akan ada amphitheaternya ya dari rumput, untuk kita sangat kurangi betonnya. Jadi semua akan kita coba untuk kembalikan ke lebih hijau, makanya dari 50 sekian menjadi 64%. Jadi sudah siap, sudah selesai tadi didesain semua, master plan-nya sudah siap. Nah ini master plan ini akan kita bawa ke Kementerian Sekretaris Negara. Pagi hari ini kita membahas kesekian kalinya untuk menyamakan persepsi konsep Monas ke depan. Intinya, izin Pak Menteri, konsep ini adalah menambah hijau mulai dari tadinya awal 50% menjadi 64%. Dan tadi Pak Menteri PUPR, Pak Sesmen dan BUMN sudah memberikan tambahan-tambahan arahan, dan ini akan kami bawa ke Kementerian Sekretaris Negara untuk di-approval dan ditindaklanjuti. Saya rasa pagi hari ini mungkin mohon izin 1-2 patah kata untuk media dari Pak Menteri. Emosi karena seorang bising petasan seorang pria di Bangka Tengah melakukan tindak kekerasan pada anak di bawah umur. Akibat perbuatannya, pria yang juga ada ketua DPRD Bangka Tengah itu harus ditahan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Adapun korban berjumlah 2 orang, masing-masing berinisial RA berusia 16 tahun dan DS berusia 15 tahun. Keduanya mengalami luka di bagian wajah, kaki, dan dada. Kondisi korban inilah yang membuat orang tua tak terima dan melaporkannya ke Polresta Pangkal Pinang. Selengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh Rizky Rianda Palevi dari Bangkapol. Silakan. Ya, Siska, untuk kasus bermula pada Sabtu tanggal 8 April kemarin, saat sejumlah anak, ada sekitar 5 orang
dari desa Musuh Timur Pangkalan Baru ini bermain petasan di desa seberang atau desa Jeruk Pangkalan Baru, dan saat bermain petasan itu tepat berada di depan rumah Unyil atau pelaku, dan saat kasus ini juga bermula dari pelaku yang merasa terganggu dengan suara bising petasan yang berada tepat di depan rumahnya, dan saat kejadian pelaku ini sempat menegur para anak-anak yang bermain petasan. Lalu anak-anak ini mencoba untuk langsung kabur, dan hal ini yang menjadi diduga pelaku ini naik hitam dan berusaha mengejar, lalu berhasil mendapatkan 2 orang anak yakni korban RA dan DS, dan pelaku ini melakukan sejumlah kekerasan terhadap anak, mulai dari pukulan ke arah wajah, dada, dan kaki pada satu, dan hal inilah yang membuat pada keesokan harinya pihak dari kedua orang tua korban ini langsung melaporkan hal tersebut ke Polresta Pangkal Pinang untuk ditindaklanjuti. Dan untuk hal kasus ini sebelumnya diketahui juga Unyil ini merupakan adik kandung dari Ketua DPRD Kabupaten Pangkal Pinang Mehwa, dan Mehwa sendiri pun juga sempat turun tangan untuk melakukan sejumlah mediasi antara pelaku dan para korban. Namun untuk mediasi tersebut hingga saat ini tidak mencapai titik temu, hingga pada kemarin siang pihak dari Polresta Pangkal Pinang pun sudah melakukan gelar perkara terhadap kasus ini dan menetapkan Unyil ini sebagai tersangka dan langsung dilakukan penahanan. Dan untuk pasal yang dikenakan terhadap pelaku yakni pasal 80 ayat 1 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara. Demikian, Rizka. Baik, terima kasih Rizky atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, Tribuners. Jasad korban kebrutalan kelompok kriminal bersenjata atau KKB, Serka Anumerta Robertus Simbolon dibawa ke kampung halamannya di Dusun 3 Sitautau, Desa Tanjung Bunga, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir pada Rabu 12 April. Sedianya, jasad Serka Anumerta Robertus akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, namun sang istri menolak. Sosok Robertus semasa hidupnya dikenal sebagai pribadi yang baik, santun, dan cekatan. Ia pun menjadi anak kesayangan Ketua Umum PSBI, Effendi Simbolon. Diketahui Serka Anumerta Robertus gugur dalam baku tembak dengan KKB di Kampung Tetigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah pada Minggu 9 April sore. Informasi terkait pemakaman Serka Anumerta Robertus Simbolon ini akan disampaikan oleh wartawan Tribun Medan, Moritz Pardosi. Silakan, Moritz. Dan saya tengah berada di kampung halaman dari Serka Anumerta Robertus Simbolon. Hari ini Kamis tanggal 13 April 2023 direncanakan akan dilakukan pemakaman secara militer pasca acara kegiatan keluarga atau acara adat dari keluarga, dan permintaan keluarga untuk dimakamkan di kampung halamannya merupakan bagian dari tradisi karena memang Robertus Simbolon adalah putra pertama dari pasangan Jimat Hugo Simbolon dan Tiomas Borunaibaho. Nah, secara adat dan atau tradisi, seluruh anak pertama harus dimakamkan di areal rumah atau di kampung halamannya sebagai pertanda bahwa ia adalah anak pertama, dan harta warisan yang ada pada orang tuanya juga akan diberikan kepada anak pertama dan juga anak bungsu. Misalnya kalau ada 2 rumah, 1 rumah untuk anak sulung dan 1 rumah untuk anak bungsu. Itulah yang membuat, itulah alasan utama kenapa keluarga meminta dia supaya dimakamkan di kampung halaman. Dan hal itu diiyakan oleh pihak TNI yang kemudian pada hari ini akan diselenggarakan acara pemakaman. Diperkirakan nanti sebelum pukul 17 WIB acara pemakaman sudah rampung. Dan sekarang sedang ada persiapan di sini, pihak TNI sudah melakukan pengecekan dan acara keluarga, acara adat Batak Toba tengah berjalan. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih Moritz atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari Ketua Departemen Sosial DPP PSBI Kori Simbolon.
Sampaikan Bu tentang hal ini. Saya sebagai mewakili keluarga, damai itu indah. Cukuplah sudah korban dari prajurit yang tidak terhitung lagi banyaknya. Damai di Papua, damai di Indonesia, damai di bumi. Seperti apa nanti persiapan untuk mengantarjalankan nanti dalam program? Serka Anumerta Robertus Simbolon seharusnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Tetapi karena permintaan keluarga, khususnya istri almarhum, minta untuk dikebumikan di tempat kelahirannya di Sitao-Tao Samosir ini. Jadi seluruh rangkaian pemakaman besok adalah penuh secara militer kenegaraan. Dia tutup peti dengan merah putih. Besok pagi keluarga secara resmi. Polres Tapin, Kalimantan Selatan berhasil menuntaskan 26 kasus selama 2 pekan dalam kegiatan Operasi Sikat Intan 2023. Total ada 37 pelaku yang diamankan. Dari 5 kategori kasus penangkapan pelaku di Desa Tatakan, Kecamatan Tapin Selatan yang paling mencolok. Pasalnya, dari pelaku berinisial M tersebut, polisi menyita sebanyak kurang lebih 90 gram narkoba jenis sabu. Untuk lebih lengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh M. Tabri dari Banjarmasin Post. Silakan Tabri. Ya, baiklah Siska dan juga Tribuners dapat dilaporkan sepanjang 2 pekan terakhir, jajaran Polres Tapin menggelar Operasi Sikat Intan 2023 mengamankan setidaknya 26 kasus dan 37 pelaku. Yang mana dari pengamanan tersebut ada 5 kategori pelanggaran atau pidana yang dikenakan, baik itu pidana berat maupun ringan. Nah, kemudian dari pengungkapan sejumlah kasus sendiri ada kasus yang terbilang cukup mencolok, yaitu tentang narkoba, di mana ada sebanyak 90 gram lebih narkoba jenis sabu ditemukan di salah satu pengedar yang ada di Desa Tatakan, Kecamatan Tapin Selatan. Ya, pengungkapan kasus ini sendiri berawal dari temuan jajaran Satres Narkoba Polres Tapin saat membekuk 2 warga yang ketahuan sedang pesta sabu. Kemudian dari sejumlah pengembangan tersebut di hari yang sama, pelaku pengedar dengan inisial M berhasil dibekuk. Inisial M ini sendiri dibekuk di kecamatan berbeda, dan dari tangannya didapatkan sebanyak 90 gram lebih sabu-sabu yang mana saat itu disimpan atau disembunyikan di kawasan hutan karet. Dalam kasus ini pula sejumlah tindak kejahatan lainnya juga diungkap seperti penjualan minuman keras, kemudian alkohol murni, dan juga sajam. Kegiatan ini sendiri berlangsung di 2 pekan terakhir termasuk pada bulan puasa ini. Kondisi ini dilakukan, giat ini dilakukan untuk menciptakan kondisi lebih aman bagi masyarakat yang mana saat ini tengah melakukan ibadah bulan puasa. Ya, demikian mungkin yang dapat saya laporkan, Siska. Baik, terima kasih Tabri atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari AKP Tatang Supriyadi selaku Kasat Narkoba Polres Tapin. Mulai awal tahun sampai dengan April ini, ya kita sudah kurang lebih 20 kasus yang kita ungkap. Ya, kemudian untuk bulan April yang kemarin di Desa Tatakan kita berhasil mengamankan BB yang cukup lumayan, ya kurang lebih 1-an. Itu pengedar kah atau cuma sekurir? Itu pengedar, ya. Kemudian memang asal barang juga sudah kita dalami. Meletakkan di jalan aja, jadi nggak tahu siapa yang mengirimnya atau macamnya. Sasarannya kebanyakan pekerja tambang, ya menengah ke bawah. Harga jualnya rata-rata? Harga jualnya bervariasi, dia jualnya ada yang mungkin paketnya ada yang 200 sampai dengan 1 juta. Satu on itu habis berapa hari dan? Satu hari menurut dari pengakuan tersangka itu dia bisa menghabiskan kurang lebih 2. Kantor Koperasi Mandiri di Desa Pelepak Sute, Kecamatan Sijuk, Belitung, hangus dilalap si jago merah. Dugaan awal penyebab munculnya api karena arus pendek listrik atau korsleting. Beruntung si jago merah dapat dijinakan sehingga tak menjalar ke seluruh bangunan. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh wartawan Pos Belitung, Dede Suhendar. Silakan Dede.
baik Siska dan Tribuners bisa kami sampaikan satu unit kantor koperasi mandiri yang terletak di Desa Pelepak Putih, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung terbakar pada hari Selasa petang lalu. Berdasarkan informasi di lapangan, kebakaran tersebut dipicu adanya korsleting listrik, tepatnya di kabel yang terletak di atas papan MCB maksud kami di bangunan tersebut. Namun berkat kesigapan dari warga setempat, api akhirnya bisa dipadamkan dan tidak sempat menjalar ke seluruh bangunan. KBO Reskrim Polres Belitung Ibda Ahmadi Sidabuke menjelaskan bahwa memang benar saat ini pihaknya sedang melakukan penyelidikan terkait penyebab dari kebakaran kantor koperasi tersebut. Menurutnya dugaan sementara kebakaran tersebut memang disebabkan adanya korsleting listrik pada kabel yang terletak di atas papan MCB. Menurutnya untuk pengetahuan sementara memang tidak ada jejak-jejak ataupun unsur kesengajaan dari kejadian tersebut. Awal kejadiannya memang berawal saat seorang ibu-ibu yang berada di sekitar lokasi kejadian melihat percikan api yang kemudian membesar di ruangan depan rumah. Kemudian informasi tersebut tersebar dan kemudian warga sekitar mulai berkumpul untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dari kejadian tersebut. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan, Siska. Baik, terima kasih Dede Suhendar atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Tribuners masih terkait dengan kebakaran. Akibat korsleting listrik, sebuah rumah di Kampung Cipayung, Desa Cipayung, Girang, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, ludes dilalap api pada Rabu 12 April sore. Peristiwa ini pun sempat menimbulkan kepanikan warga setempat. Sejumlah mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk menjinakkan si jago merah. Lebih lengkapnya dari informasi ini akan disampaikan oleh Wahyu Topami, wartawan Tribun News Bogor. Selamat siang Wahyu, silakan dengan informasinya. Selamat siang Siska, terima kasih Siska. Selamat siang juga buat Tribuners. Saya dapat laporkan ya dari Kecamatan Megamendung, tepatnya di Desa Cipayung Girang ya, Kampung Cipayung, terjadi sebuah kebakaran yang cukup besar ya, tepatnya berada di belakang Masjid Besar Nurul Huda, Kecamatan Megamendung. Masjid tersebut berada di Jalan Raya Puncak Bogor ya. Kebakaran tersebut disinyalir akibat korsleting arus listrik yang terjadi pada pukul 16.48 dan kemudian dari pihak pemadam kebakaran menerima laporan pada pukul 17.00 atau pada pukul 5 sore hari gitu ya. Kemudian pada saat itu juga tim pemadam kebakaran langsung datang ke lokasi. Sesampainya di lokasi tersebut pada pukul 5:10 ya, dilakukan juga pembakaran dan api berhasil dijinakkan sejam setelah pemadam kebakaran datang. Dalam proses evakuasi tersebut, pemadam kebakaran tidak terjadi masalah yang cukup serius ya, karena memang saat di lokasi dilakukan evakuasi juga, pemadam kebakaran tidak menemukan bahaya yang cukup serius. Dari kebakaran tersebut tidak ada korban jiwa dan tidak ada korban luka-luka, serta disinyalir titik api tersebut lahir akibat korsleting arus listrik yang dibiarkan oleh si pemilik rumah. Dari kejadian tersebut, hanya ada satu unit rumah yang terbakar ya. Di sisi lain, untuk rumah-rumah di sekitar hingga masjid ya, yang memang lokasinya dekat sekali dengan rumah tersebut, tidak ikut terdampak juga. Hanya saja pada saat kebakaran tersebut, kemacetan yang cukup panjang terjadi di Jalan Raya Puncak Bogor. Karena memang rumah tersebut berada tepat di perempatan ya, di persimpangan yang memang persimpangan tersebut setiap harinya selalu menjadi titik kemacetan karena memang di situ terdapat aktivitas warga yang cukup masif juga. Jadi dapat disimpulkan dari kebakaran tersebut hanya melahap satu unit rumah milik Bapak Risman, tidak ada korban jiwa dan tidak ada korban luka-luka. Hanya saja menimbulkan kemacetan yang cukup parah di Jalan Raya Puncak. Namun semua berhasil diamankan pada saat pukul 18:10 atau pukul 6:10. Kondisinya aman dan kondusif itu. Baik Siska, itu saja yang dapat saya laporkan dari Jalan Raya Puncak Bogor, tepatnya di Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Baik, terima kasih atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Jutaan butir petasan hasil sitaan dimusnahkan oleh Polres Indramayu pada Rabu 12 April. Dalam pemusnahan ini, Polres Indramayu menggandeng tim gegana dari Polda Jawa Barat. Kegiatan ini dilakukan di sebuah lahan kosong di areal TPA Pecuk, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu. Petasan-petasan tersebut merupakan sitaan yang didapat dari kegiatan rutin dalam kurun waktu 23 Maret hingga 12 April 2023.
Selengkapnya akan disampaikan oleh Handika Rahman, wartawan Tribun Cirebon. Silakan Handika. Baik, terima kasih rekan Siska bahwa betul ya jutaan butir petasan hasil sitaan dimusnahkan oleh Polres Indramayu dengan menggandeng tim gegana dari Polda Jawa Barat pada Rabu 12 April 2023. Pemusnahan itu dilakukan di lahan kosong di area tempat pembuangan akhir Pecuk di Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Areal setempat sebelum dilakukan pemusnahan sudah disterilkan terlebih dahulu ya, sesuai dengan prosedur yang berlaku agar tidak ada orang yang mendekat demi keselamatan. Pantauan di lokasi, jadi tim gegana sebelum melakukan pemusnahan tersebut, mereka menumpuk dahulu jutaan butir petasan ya menjadi satu tumpukan ya. Setelah dirasa sudah siap, hitungan mundur dihitung mulai dari hitungan kelima hingga 1. Sesaat kemudian terdengar ledakan hebat dan percikan api seiring dengan pemusnahan petasan tersebut. Langit pun saat itu langsung menghitam ya, sejenak tertutup kepulan asap dari petasan. Menurut Kapolres Indramayu, AKBP M. Fahri Siregar, petasan ini menjadi salah satu ya incaran polisi dalam operasi cipta kondisi menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. AKBP M. Fahri Siregar mengatakan secara keseluruhan total ada sebanyak 1.570.100 butir petasan yang dimusnahkan pada hari tersebut. Terdiri dari petasan jenis korek, petasan jenis jarasan, dan petasan jenis longsong. Semuanya didapat dari hasil kegiatan rutin yang ditingkatkan ya atau KRYD dalam kurun waktu 23 Maret sampai dengan 12 April 2023 kemarin. Semua barang bukti tersebut diamankan dari sebanyak 37 orang ya yang dilakukan penyitaan petasan. Demikian laporan langsung dari Indramayu, Jawa Barat. Siska dikembalikan lagi ke studio. Baik, terima kasih Handika Rahman melaporkan langsung dari Indramayu. Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari Kapolres Indramayu AKBP M. Fahri Siregar. Ya, jadi kami melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan dari mulai tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan 12 April 2023, yaitu dalam rangka untuk cipta kondisi menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Dan dari hasil kegiatan rutin yang ditingkatkan, memang sasarannya itu adalah miras, prostitusi, judi, dan juga petasan. Sementara yang hari ini kita musnahkan yaitu dari hasil kegiatan KRD dengan sasaran petasan, yaitu dengan jumlah barang bukti yang handak yang berhasil kita amankan yaitu sebanyak 1.570.100 dan rinciannya adalah 1.435.850. Ini merupakan jenis petasan jenis korek api, sedangkan 34.250. Sebuah warung makan di Banda Aceh digerebek oleh petugas Satuan Polisi Pamung Praja dan Wilayatul Hisbah atau Satpol PP dan WH karena berjualan nasi saat siang hari pada Rabu 12 April. Penggerebekan ini dilakukan berkat laporan dari warga sejak beberapa hari lalu. Satpol PP dan WH mengungkapkan pihaknya sempat kesulitan melakukan penindakan, pasalnya pemilik warung selalu menutupi aksinya. Petugas pun sampai harus melakukan pengintaian dan penyawaran sebelum penindakan. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Indra Wijaya, wartawan Serambi News. Silakan Indra. Baik, terima kasih rekan Siska. Selamat siang Tribuners. Dapat kami sampaikan, petugas Satpol PP dan WH Banda Aceh kembali melakukan penggerebekan terhadap salah satu warung nasi yang berada di area Simpang AMD Bato Lamdom pada Selasa siang kemarin. Penindakan itu dilakukan oleh petugas WH Banda Aceh setelah menerima laporan dari sejumlah masyarakat setempat yang sudah resah terkait tindakan yang dilakukan oleh pemilik warung tersebut, di mana pemilik warung tersebut berdasarkan pengakuan dari warga sekitar sudah melakukan penjualan nasi di siang hari sama bulan suci Ramadan semenjak pelaksanaan sejak awal bulan suci Ramadan lalu. Nah, sebelumnya laporan tersebut sudah diterima oleh pihak Satpol PP 5 hari yang lalu, namun pihaknya belum bisa melakukan penindakan lantaran pemilik usaha ini melakukan
penjualan nasi itu secara sembunyi-sembunyi, di mana jika ada pelanggan yang ingin memesan nasi itu harus dipesan melalui handphone dulu, baru pemilik usaha ini menyiapkan nasi berapa bungkus yang dipesan. Nah, setelah melakukan serangkaian yang lalu, langsung mendatangi lokasi dengan cara melakukan pengintaian terlebih dahulu di area samping toko. Nah, setelah melakukan pengintaian, pihak Desa PP dan WH menemukan ada dua orang pembeli dengan menggunakan becak untuk memesan nasi di tempat warung tersebut. Setelah melihat nasi yang sudah dipesan itu dibungkus dan dibayar, kemudian pihak Satpol WH Banda Aceh langsung melakukan penggerebekan. Saat ini sendiri pihak Satpol PP dan WH Banda Aceh sudah melakukan penyitaan berupa nasi, rice cooker, tabung gas, dan beberapa alat masak lainnya. Selain itu juga kepada pemilik usaha itu dilakukan surat penandatangan, dipanggil ke kantor Satpol PP dan WH Banda Aceh guna dilakukan pembuatan berita acara pidana serta melakukan penandatanganan surat perjanjian bersama Satpol PP dan WH Banda Aceh. Demikian rekan Siska. Terima kasih Indra atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, Tribuners. Pledoi atau nota pembelaan AKBP Dodi Prawira Negara ditolak oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU di persidangan pada Rabu 12 April. JPU mengungkapkan ada sejumlah hal yang menjadi alasan penolakan pledoi tersebut. Menurut Jaksa, dalil yang diajukan penasihat hukum Dodi Prawira Negara sama sekali tidak disusun dengan sistematis. Penasihat hukum terdakwa dinilai tidak menguraikan analisa mengenai tidak terpenuhinya unsur dalam pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan dan tuntutan penuntut umum. Informasi lengkapnya akan disampaikan Wahyu Septiana, jurnalis Tribun Jakarta. Silakan Wahyu. Baik, terima kasih rekan Siska. Selamat siang Tribuners semuanya. Dari lanjutan persidangan kasus peredaran narkoba dengan terdakwa AKBP Dodi Prawira Negara memang sudah dilaksanakan persidangan dengan agenda pembacaan replik dari Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Rabu 12 April 2023. Pada persidangan tersebut, Jaksa sendiri menolak hasil pledoi atau nota pembelaan yang disampaikan pihak dari Dodi Prawira Negara. Jaksa memiliki sejumlah pertimbangan, diantaranya terdakwa Dodi dinilai berperan sebagai orang yang bersedia bekerjasama dengan Teddy Minahasa. Kemudian Jaksa sendiri menilai Dodi sendiri ikut serta menjalankan perintah Teddy Minahasa untuk menukar sebagian barang bukti narkotika dengan tawas. Kemudian terdakwa Dodi sendiri bersama terdakwa lainnya yakni Samsul Ma'arif membawa secara langsung barang bukti sabu tersebut dari Padang menuju Jakarta dan diantarkan ke terdakwa lainnya yakni Linda Pujiastuti melalui jalur darat. Jaksa menilai perbuatan dari Dodi sendiri sangat memberatkan karena hal tersebut sudah mencederai tindak pidana karena Dodi sendiri sebagai anggota Polri. Setelah persidangan pembacaan replik ini, kubu dari Dodi Prawira Negara berencana mengajukan duplik. Rencananya duplik sendiri bakal dibacakan kubu Dodi pada 26 April 2023. Demikian kasih. Baik, terima kasih Wahyu Septiana atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Sebuah kisah inspiratif soal berbagi di bulan Ramadan dilakukan oleh Kanit Lantas Polsek Cakung AKP Eko Aprihanto. AKP Eko rela merogoh kocek pribadinya untuk membagikan takjil gratis bagi pengendara. Rupanya kegiatan ini sudah rutin dilakukan oleh AKP Eko bersama anak buahnya tiap bulan Ramadan. Tidak hanya berbagi takjil, AKP Eko rupanya sudah dikenal
karena kegiatan positifnya yang berdampak bagi masyarakat. Informasi terkait kisah inspiratif AKP Eko ini akan disampaikan oleh Randy Rutama dari Warta Kota. Silakan Randy. Ya, baik, terima kasih rekan Siska dan selamat siang Tribuners. Ya, kisah inspiratif datang dari salah satu anggota kepolisian, tepatnya Kanit Lantas Polsek Cakung, yakni AKP Eko Aprianto. Ya, ditemui tepat pada hari Rabu 12 April 2023 di Jalan Cakung Cilincing, Jakarta Timur, sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat atau setengah 6 sore. Ya, nampak agenda bagi-bagi takjil dilakukan oleh AKP Eko ini dengan 5 anggota polisi lainnya, yang termasuk bagian dari Polsek Cakung, juga ditambah 3 anggota Disub. Menariknya, AKP Eko bertugas bagi-bagi takjil dengan dana atau kantung pribadi sendiri yang membuat atau merangkum total 200 takjil yang secara gratis diberikan kepada pengendara yang melintas baik roda 4 maupun roda 2. Kisah inspiratif Eko ini juga rupanya beberapa waktu lalu kerap kali dilakukan. Lebih kurang 4 hari yang lalu dia juga melakukan hal sama, bagi-bagi takjil gratis dengan dana pribadinya. Dan pada bulan Februari 2023 dia juga melakukan, lebih tepatnya menyulap mobil dinas kepolisian Polsek Cakung yang diubah dengan tambahan modifikasi berupa tambahan magnet, yang dimana magnet tersebut berfungsi untuk operasi ranjau paku. Untuk modifikasinya ini sendiri, dia berinisiatif membuat ke bengkel dan merancang dengan dana pribadi dan ide-idenya tersebut secara pribadi. Tentu dari hal tersebut Eko mendapat respon positif dari masyarakat dan juga petinggi jajaran kepolisian. Di akhir penjelasannya, Eko juga berharap kisah-kisah tersebut dapat memotivasi seluruh masyarakat, khususnya para jajaran anggota kepolisian lainnya di manapun berada. Mungkin itu saja rekan Siska yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih Tribuners, kembali ke studio. Baik, terima kasih Randy Rutama atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari Kanit Lantas Polsek Cakung AKP Eko Aprianto. Ini ada kegiatan apa yang dilakukan Lantas Cakung, Pak? Kami melaksanakan kegiatan membagi-bagi takjil kepada masyarakat, warga Bekasi maupun warga Jakarta yang melewati Pos Lantas Cakung. Jumlahnya berbagi Ramadan 444 rupiah. Total takjil yang dibagikan lebih kurang berapa? Tadi kami bagikan kurang lebih sekitar 200 takjil sore ini. Itu agenda seperti ini memang udah sering dilakukan atau bagaimana Pak Eko setiap bulan puasa? Kami melakukan agenda setiap bulan puasa. Setiap bulan puasa kami adakan untuk membagi takjil kepada masyarakat pengguna jalan Raya Cakung ini. Kedepannya bagaimana Pak Eko? Kemudian kami akan adakan setiap 1 minggu sekali. Setiap minggu sekali, setiap hari Jumat. Momen Idul Fitri identik dengan uang baru untuk dibagi-bagikan dengan sanak saudara. Di Sulawesi Tenggara, total uang yang sudah ditukar oleh masyarakat, tepatnya di loket pelayanan penukaran uang keliling Bank Indonesia atau BI Sultra, menyentuh angka 970 miliar rupiah. Jumlah tersebut berasal dari total uang yang disediakan BI Sultra untuk penukaran tahun ini sebanyak 1,9 triliun rupiah. Seksi Humas BI Muhammad Taufik R menyampaikan, loket penukaran uang keliling ini tersebar di beberapa titik. Selengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh Amelda Devi dari Tribun News Sultra. Silakan Amelda. Ya baik, terima kasih rekan Siska. Perlu kami informasikan bahwa Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara telah membuka layanan penukaran uang kas secara keliling di beberapa titik. Tidak hanya di Kota Kendari, tetapi juga di kabupaten kota lainnya di Sulawesi Tenggara. Loket penukaran uang keliling ini sudah dibuka sejak 27 Maret 2023 lalu dalam rangka menyambut Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 2023.
hingga Rabu kemarin 12 April 2023 total uang yang disediakan BI yang telah ditukarkan oleh masyarakat mencapai 970 miliar dari total uang yang disediakan BI, yakni 1,9 triliun untuk penukaran di tahun ini. Ya, untuk nominal uang sendiri yang disediakan oleh BI mulai dari pecahan Rp1.000, Rp2.000, Rp5.000, Rp10.000 hingga Rp20.000. Untuk syaratnya sendiri, masyarakat hanya perlu mendatangi loket-loket sesuai jadwal yang diupdate BI Sultra, yang biasanya diupdate melalui Instagram BI Sultra. Kemudian masyarakat membawa sejumlah nominal uang yang akan ditukarkan dengan pecahan uang yang disediakan. Dapat pula masyarakat melakukan pemesanan melalui halaman web yang disediakan oleh BI, yakni https://pintar.bi.go.id, dan mengikuti langkah selanjutnya untuk melakukan pemesanan penukaran uang ini. Ya, sebagai informasi tambahan juga bahwa di tahun ini BI Sulawesi Tenggara menyediakan 99 titik lokasi penukaran yang tersebar di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara, di mana lokasi tersebut bertambah 3 titik dari tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 96 titik. Ya, untuk itu BI juga mengimbau kepada masyarakat untuk tertib dan tidak mudah dalam terkecoh penggunaan uang palsu selama Ramadan dan Idul Fitri nantinya, dan diharapkan uang yang disediakan sebanyak 1,9 triliun ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di Sulawesi Tenggara dalam hal penggunaan uang kecil selama Lebaran atau Idul Fitri nantinya. Demikian, Siska. Baik, terima kasih rekan Amelda Devi atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Tribunas, kami akan menampilkan pernyataan dari Seksi Hubungan Masyarakat atau Humas BI, Muhammad Taufikar. Terima kasih, Mbak. Nah, bersama dengan hal itu juga, karena masyarakat ini pasti akan ada banyak yang butuh uang tunai menjelang Lebaran, yang entah bagi sosial dan sebagainya. Kami juga bekerja sama dengan perbankan. Hari ini ada teman-teman dari BCA yang turut andil membantu untuk menyediakan uang baru ke masyarakat. Seperti itu. Kalau tiap titiknya per hari begitu, itu biasanya ditukar mencapai sampai berapa nih? Kalau untuk tiap titiknya setiap hari pasti beda-beda ya, Mbak. Pasti beda-beda. Tapi rata-rata kalau untuk yang kecil seperti ini kita bisa di atas angka 50. Bisa di atas angka 50. Kalau untuk yang kecil, ini kecil hitungannya soalnya. Seperti itu. Mas, yang disiapkan pihak BI dalam penukaran uang, satu kali penukaran uang biasanya berapa? Oh, kalau untuk penukaran BI, sebenarnya gini aja Mas, saya jelaskannya. Untuk selama periode Ramadan ini, BI menyediakan 1,9 triliun. Gitu. Pokoknya 1,9 triliun itu kita bagi ke semua titik penukaran uang. Gitu. Semua perbankan. Warga di Nrekan, Sulawesi Selatan mengalami kelangkaan BBM jenis Pertalite dan solar pada Rabu 12 April. Menurut seorang warga, kondisi ini terjadi setiap hari dan membuat masyarakat harus rela antri berjam-jam bahkan sampai larut malam. Akibat kondisi tersebut, banyak pengendara yang memilih beralih ke pedagang bensin eceran. Disebutkan bahwa stok BBM jenis itu di 4 SPBU yang ada di Nrekan cepat habis. Selengkapnya akan disampaikan oleh Erlan Saputra, wartawan Tribun Timur. Silakan Erlan. Baik, terima kasih rekan Siska. Jadi dapat kami sampaikan bahwa di Kabupaten Nrekan, Sulawesi Selatan terdapat ada 4 SPBU milik Pertamina yang setiap harinya itu mengalami kelangkaan di Kabupaten Nrekan ini. Jadi kelangkaan ini sejatinya sudah berlangsung sebelum bulan Ramadan, dan ini menjadi keluhan dari masyarakat Kabupaten Nrekan. Mengingat pengguna BBM di Kabupaten Nrekan itu cukup meningkat, namun di samping itu stok BBM seperti Pertalite maupun jenis solar itu mengalami kelangkaan.
kemarin tepatnya kami meninjau langsung beberapa SPBU di Kabupaten Nrekang, seperti di SPBU di Kecamatan Ala, tepatnya di Kalosi, tidak melayani pun pengisian Pertalite maupun solar. Yang ada hanya pengguna motor hanya mengandalkan mengisi bahan bakar jenis Pertamax. Kemudian juga begitupun dengan Pertamina di Kecamatan Anggaraja, tepatnya di wilayah Sosok, Kelurahan Lakawan, bahwa di sana juga mengalami kelangkaan seperti solar maupun Pertalite. Yang ada itu hanya Pertamax, itu pun hanya sisa sedikit. Menurut salah satu petugas, ketika kami menanyakan bahwa memang sejatinya kelangkaan itu setiap hari mengalami cepat habis. Hal itu diungkapkan oleh salah satu petugas SPBU di Kecamatan Anggaraja. Jadi total SPBU di Kabupaten Nrekang ini ada 4 keseluruhan dan semuanya itu mengalami kelangkaan. Di samping itu juga di SPBU di Kota Nrekang ini seringkali mengalami kelangkaan, seperti tadi juga kami sempat meninjau lokasi, dan benar saja di lokasi hanya terpasang papan pemberitahuan penanda habisnya stok BBM, baik itu Pertalite maupun solar dan juga Pertamax. Tak ada juga aktivitas dari petugas yang melayani para konsumen. Saya kira cukup sekian laporan dari saya, rekan Siska. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Erlan atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, biasanya para pedagang parsel atau hantaran khas Lebaran mulai meraup untung. Hal ini seperti yang dialami oleh Telaga Biru Swalayan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pada pertengahan Ramadan misalnya, penjualan parsel meningkat 10 hingga 15%. Jumlah ini tentu diperkirakan akan mengalami peningkatan bahkan hingga 40% ketika mendekati Lebaran. Selengkapnya akan disampaikan oleh Devita dari Tribun Kalteng. Silakan Devita. Ya, terima kasih rekan Siska. Saya Devita dari Kota Palangkaraya menyampaikan seputar penjualan parsel menjelang Hari Raya Idul Fitri. Ya, momentum Hari Raya Idul Fitri merupakan momentum yang paling dinanti-nanti bagi pedagang parsel ya Tribuners, karena pada momentum ini pedagang parsel bisa meraup keuntungan berkali-kali lipat dibanding hari biasa. Seperti yang diungkapkan oleh penanggung jawab Telaga Biru Swalayan Palangkaraya, bernama Riko, yang mengatakan bahwa pertengahan Ramadan 1444 Hijriah ini omset mereka sudah mengalami peningkatan 10 hingga 15% dibanding hari biasa. Bahkan diperkirakan omset tersebut bisa tembus di angka 40% seiring dengan semakin mendekatnya Hari Raya Idul Fitri. Banyak orang yang memesan parsel untuk hadiah bagi kerabat, sahabat, maupun relasi kerja dalam menyambut hari kemenangan. Permintaan parsel pun tak hanya datang dari warga Kota Palangkaraya, tapi juga dari luar kota seperti Kabupaten Barito Utara dan Kapuas. Bahkan juga datang sebagian dari dari luar Kalimantan Tengah. Produk yang disiapkan untuk parsel bervariasi, selain produk pangan, juga ada produk pecah belah. Konsumen bisa merequest atau mendesain isi parsel sesuai keinginan masing-masingnya sendiri-sendiri. Adapun yang paling populer saat ini adalah parsel dengan isi pangan dicampur dengan pecah belah seperti piring maupun mangkok, gelas, dan lain-lain. Untuk rank atau kisaran harga parsel yang dipatok bermulai dari Rp150.000 hingga yang paling mahal adalah Rp3 juta, tergantung dengan ukuran parselnya masing-masing. Kendati demikian, pihak toko enggan menyebutkan atau membeberkan omset harian dari penjualan parsel tersebut. Yang jelas, ia menyebutkan bahwa penjualan parsel tahun ini jauh lebih meningkat dibanding tahun lalu, di mana tahun lalu masyarakat masih terbebani dengan adanya pandemi COVID-19. Ya, demikian yang saya sampaikan. Bisa kembali ke studio. Baik, terima kasih Devita atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Kami akan menampilkan pernyataan dari penjual parsel terkait dengan informasi ini. Pandemi ke belakang, untuk tahun ini omset atau pesanan parselnya meningkat ya? Untuk pemesanan parsel kita masih belum merekap ya, tapi kalau selama pandemi tentunya pasti drop.
Tahun ini meningkat atau menurun? Masih belum tahu karena kita belum di akhir, karena saya datanya di akhir. Kalau dibanding hari-hari biasa, pas ini waktu-waktu ini Ramadan ini apa sudah mulai ada peningkatan? Sudah mulai ada peningkatan. Berapa persen kira-kira peningkatannya itu, Pak? Kurang lebih ya sekitar 10-15% ada peningkatan. Tentunya dengan barang-barang khusus Ramadan ya. Iya. Gitu. Oh, berarti sudah Sejauh mulai. ini sudah banyak pesanan parcel? Masih standar aja sih. Tadi kan dibilang 10-15% peningkatannya, Pak. Kalau misalnya semakin mendekat Lebaran tuh biasanya bisa tembus berapa persen, Pak, peningkatannya itu, Pak? Bisa sampai 30-40% ya 30 dari sampai rata-rata 40%. harian di luar bulan Ramadan ya. Iya. Seorang warga di desa Sukadana Udik, Bunga Mayang, Lampung Utara diduga tewas tertembak pada Rabu 12 April 2023. Warga yang tewas tersebut diketahui bernama Rijosen, berusia 33 tahun. Polisi hingga kini masih melakukan pendalaman terkait peristiwa ini untuk mengungkap motif dan juga pelaku. Untuk informasi lengkapnya terkait informasi penembakan seorang warga ini akan dilaporkan oleh Anung Bayuardi, wartawan dari Tribun Lampung. Silakan Anung. Ya, rekan Siska dan Tribuners bisa dijelaskan bahwa kemarin, tepatnya pada hari Rabu, sekitar pukul 4, diketahui ada seorang warga berdomisili di Sukadana Udik, Kecamatan Bunga Mayang, Lampung Utara, ditemukan tewas tertembak, di mana ada bekas luka tembak di bagian pinggang sebelah belakang. Hal ini diungkapkan oleh kakak ipar korban, Erwan Satoni, yang ditemui di Rumah Sakit Rio Kudu, Kota Bumi, Lampung Utara. Keluarga mendapatkan laporan dari kepala desa setempat bahwa adik iparnya tersebut tertembak, namun belum diketahui apakah masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Akan tetapi kemudian keluarga langsung meluncur ke rumah sakit berplat merah itu dan diketahui bahwa Rijosen telah meninggal dunia. Akibatnya keluarga langsung meminta untuk memastikan bahwa apakah penyebab tewasnya Rijosen tersebut. Diketahui bahwa Rijosen ditemukan luka tembak di pinggang belakang, kemudian juga ada luka lebam. Menurut keterangan keluarga, pihaknya meminta untuk mengangkat proyektil peluru yang bersarang di belakang tubuhnya tersebut. Kemudian oleh anggota Polres tempat dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk pengangkatan proyektil peluru yang bersarang di tubuh korban Rijosen. Hingga saat ini Polres Lampung Utara masih melakukan penyelidikan terhadap Rijosen. Akan tetapi pada saat kemarin Rabu, Satreskrim Polres Lampung Utara mengatakan bahwa Rijosen ini merupakan salah satu dari 3 tersangka yang diamankan oleh Polsek Bunga Mayang ataupun anggota TK Polsek Bunga Mayang. Kemudian Rijosen ini diduga terlibat perjudian yang dimana saat akan ditangkap ada Rijosen salah satunya. Untuk penyebab kematiannya, pihak polisi masih melakukan penyelidikan. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih Anung Bayuardi atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Informasi selanjutnya Tribuners, Polresta Bogor memusnahkan ribuan botol minuman keras atau miras hasil sitaan selama rentang waktu 29 Maret hingga 10 April lalu. Pemusnahan ini digelar di Mako Polresta Kedung Halang, Kota Bogor pada Rabu 12 April. Dalam kegiatan ini turut hadir Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso, Wali Kota Bogor Bima Arya, dan Dandim 0606 Kota Bogor, Kolonel Infantri Ali Ahwan. Tidak hanya miras, Polresta Bogor juga memusnahkan petasan dan knalpot brong. Lebih lengkapnya terkait pemusnahan ini akan disampaikan oleh Cahya Nugraha, wartawan Tribun News Depok. Silakan Cahya. Iya Siska, betul bahwa kemarin Rabu, tepatnya tanggal 12 April 2023, Polresta Bogor Kota baru saja memusnahkan sebanyak 5.743 peredaran minuman keras selama rentang waktu 29 Maret sampai dengan 10 April 2023 lalu. Ini merupakan operasi
penyakit masyarakat atau pekat yang terus digencarkan selama bulan suci Ramadan. Dengan menggunakan alat berat, roller, ribuan botol miras tersebut dimusnahkan secara langsung oleh Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso didampingi dengan Wali Kota Bogor Bima Arya dan Komandan Distrik Militer Dandim 0606 Kota Bogor Kolonel Infantri Ali Ahwan. Bismo menegaskan dirinya tidak main-main dalam menjaga Kamtibnas di wilayah hukum Polresta Bogor Kota terlebih selama bulan Ramadan. Giat operasi miras dan patroli kerawanan malam secara rutin akan terus gencar dilakukannya. Beliau mengatakan ini merupakan tindakan preventif untuk mengantisipasi potensi kerawanan kejahatan jalanan. Mengingat banyak kasus kejahatan salah satunya dipicu oleh persoalan miras. Pada kesempatan yang sama pula, Polresta Bogor Kota memusnahkan sebanyak 28.011 petasan dan juga 13.333 knalpot brong selama operasi dalam periode yang sama. Operasi knalpot brong dan miras ini serta petasan ini merupakan masukan dari masyarakat selama Polresta melaksanakan program Jumat Curhat dan Ngopi Bareng Kapolresta. Disampaikan oleh Kapolresta Bogor Kota bahwa saat pelaksanaan operasi tersebut dirinya juga dibantu oleh rekan TNI dan Satpol PP. Nantinya operasi ini akan terus digencarkan di beberapa titik di wilayah Kota Bogor. Untuk knalpot brong sendiri secara simbolik dimusnahkan menggunakan alat motong atau mesin cut off. Sementara untuk petasan yang ditaruh di dalam 2 tong berukuran besar ini dalam pemusnahannya disiram oleh air. Sebagai informasi dalam gelaran rilis turut hadir juga Wali Kota Bogor Bima Arya, Kepala Kejaksaan Kota Bogor Waito Wongateleng, Komandan Distrik Militer Dandim 0606 Kota Bogor Kolonel Infantri Ali Ahwan, dan juga Dadenpom 31 Bogor Letkol CPM Anggun Hendriantoro. Sekian informasi yang bisa dapat saya sampaikan, Siska. Kembali ke studio. Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso. Sampurasun, selamat sore, salam sejahtera. Rekan-rekan sekalian, pada hari ini sore ya hadir di sini di wilayah Mako Kedung Alang Polresta Bogor Kota, hadir Pak Wali Kota, kemudian Pak Dandim, kemudian Bu Kajari dan Pak Dandenpom. Nah, ini kita melaksanakan press release ya, pengungkapan hasil kinerja kita periode dari 29 Maret ya sampai dengan 10 April 2023 ya. Kita melaksanakan operasi ya. Di antaranya ada operasi knalpot brong ya, ada petasan, ada miras ya. Ini adalah hasil masukan dari masyarakat ya. Selama kita melaksanakan Jumat Curhat ya, kita ngopi bareng Kapolresta dan kesempatan waktu kita melaksanakan sambang dan berinteraksi dengan warga, mereka memberikan masukan ya, bahwa selama ini di antara knalpot brong itu meresahkan ya. Jadi rute penerbangan dari Malinau ke sejumlah daerah di perbatasan Kalimantan Utara telah efektif beroperasi pada Rabu 12 April 2023. Terkait hal ini, pemerintah Kabupaten Malinau meluncurkan program subsidi penerbangan yang diambil dari APBD Malinau tahun 2023. Setidaknya ada 2 moda transportasi yang mendapat subsidi dari Pemkab Malinau. Selain penerbangan, subsidi diberlakukan untuk barang angkutan sungai atau longboat. Informasi terkait hal ini akan disampaikan oleh Muhammad Supri dari Tribun Kaltara. Selamat siang Supri, silakan dengan informasinya. Baik, terima kasih rekan Siska. Kemarin, tepatnya pada hari Rabu tanggal 12 April 2023, pemerintah Kabupaten Malinau telah meresmikan penerbangan bersubsidi untuk penumpang atau subsidi ongkos angkut orang di Bandara Kolonel Robert Atiwesing Kabupaten Malinau. Subsidi ongkos angkut orang atau subsidi penumpang ini merupakan program yang dialokasikan oleh
pemerintah Kabupaten Malinau melalui anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Malinau tahun 2023 untuk subsidi penumpang penerbangan dari Kabupaten Malinau melayani 6 rute bandara perintis di wilayah Kabupaten Malinau. Untuk pagu pelaksanaan subsidi ongkos angkut orang ini dialokasikan melalui APBD Malinau senilai 20 miliar rupiah, meliputi 12 rute yang diagendakan setiap pekan. Ada 6 bandara perintis rute pelayanan penerbangan subsidi di Kabupaten Malinau, diantaranya dari Bandara Kolonel Robert Atibising Malinau menuju ke 6 bandara perintis meliputi Bandara Long Apung, kemudian Bandara Mahak Baru, Bandara Long Sule, Bandara Perintis Long Alongo, Bandara Perintis Long Pujungan, dan Bandara Perintis Tadian. Untuk permintaan terbang memang sebelumnya dinilai belum mencukupi untuk wilayah perbatasan dan pedalaman atau remote area di Kabupaten Malinau, karena pada tahun 2022 lalu berdasarkan dokumentasi Tribun Kaltara.com bahwa masyarakat sempat tertahan, ada puluhan masyarakat sempat tertahan karena adanya pembatasan jadwal terbang di wilayah, khususnya ke bandara perintis di wilayah perbatasan RI Malaysia di 5 rumpun kecamatan wilayah Apaukayan. Saat ini ada penambahan terbang baik dari APBN yang sebelumnya dilaksanakan sejak awal tahun 2023 ini, kemudian ada subsidi penumpang dari SOA yang bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Utara, dan terakhir kemarin telah diresmikan secara resmi penerbangan untuk SOA penumpang ke 6 wilayah perintis, sehingga dari akumulasi tersebut diyakini mencukupi untuk penerbangan yang selama ini terkendala di wilayah perbatasan dan pedalaman Kabupaten Malinau. Untuk diketahui sebelumnya masyarakat sebelum penambahan subsidi ongkos angkut penumpang, masyarakat harus mengantri, kemudian menggunakan metode cabut undi atau undian untuk menentukan penumpang yang berhak untuk terbang pada hari yang sama atau yang masuk daftar tunggu dalam penerbangan sepekan, sehingga menyulitkan masyarakat. Sehingga diharapkan dengan adanya penambahan dari subsidi ongkos angkut penumpang dari APBD Kabupaten Malinau dapat mengurai permasalahan tersebut. Demikian rekan Siska. Mulai wawancara. Baik, terima kasih Mama Supri atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kami akan menampilkan wawancara dari Bupati Malinau, Wempi Wemawa. Kami berharap bahwa proses ini bisa sesuai dengan harapan kita. Jadi saya juga sudah harapkan SMART untuk melakukan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat kita, terutama melayani dengan itu. Setelah terkait dengan bandara tadi yang Bapak singgung itu sama Donggala, ya. Dua bandara ini dulu
pesawat perintis, pesawat mission, pesawat MAX dengan kapasitas pada saat itu penumpang 5 orang. Nah, karena perubahan perkembangan pesawat MAX ini dia menggunakan pesawat harapan lebih besar ya, jadi kapasitas lebih besar sehingga dia tidak bisa mendarati lagi tempat itu. Tetapi beberapa tahun lalu pesawat berbadan kecil tadi bisa terbang di sana. Nah sekarang kami melihat bahwa pesawat pelatus ini kan hanya membutuhkan. Pasar murah jelang Idul Fitri kini hadir di negeri Nania atau Nania Atas, Kecamatan Teluk Ambon, Baguala, Ambon pada Kamis 13 April 2023. Pasar murah oleh pemerintah Kota Ambon ini menjual per paket sembako dengan harga Rp50.000. Tak hanya sembako, pasar murah ini juga menjual barang-barang rumah tangga lainnya seperti tisu, bedak, bahan cuci pakaian, dan lainnya seharga Rp50.000 per paket. Untuk informasi lebih lengkapnya, kami akan menampilkan, untuk informasi lebih lengkapnya, kami akan terhubung dengan wartawan Tribun Ambon, Tanita Patiasina. Silakan Tanita. Baik, Tribuners dan rekan Siska, pada hari ini Kamis 13 April 2023, pemerintah Kota Ambon menggelar namanya Pasar Murah, dan untuk hari ini digelar di Negeri Nania, Kecamatan Teluk Ambon, Baguala, Kota Ambon. Dan Pasar Murah ini menjual banyak bahan-bahan kebutuhan pokok yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, dan harganya ini cukup murah, hanya Rp50.000 per paket. Di dalam satu paket itu terdapat telur 1 rak, gula pasir, 1 kilogram terigu, kemudian ada 1 kaleng susu, minyak goreng, dan juga ada margarin, yang sebenarnya kalau ditotalkan harga aslinya itu sebesar Rp131.000. Namun pemerintah memberi subsidi, jadi warga hanya membayar Rp50.000 saja dan akan mendapatkan 6 komoditi yang tadi. Selain bahan-bahan pokok, di pasar murah juga ini bekerja sama dengan PT Mutiara Farma yang memang menjual bahan-bahan kebutuhan rumah tangga lainnya seperti tisu, bedak, kemudian sabun cuci pakaian, sabun mandi, dan memang secara keseluruhan harganya itu cuma Rp50.000 per paket. Selain di Nania, untuk pasar murah ini juga akan diselenggarakan selama 2 hari. Untuk hari ini di Nania dan nanti besok Jumat 14 April 2023 dilaksanakan di Kelurahan Panan Kasturi, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Pantauan kami di lapangan memang tadi acara dimulai sekitar pukul 10:30 waktu Indonesia Timur, dan sebelum jam 10:30 tadi ratusan warga di negeri Nania itu sudah berbondong-bondong dan hadir untuk mendapatkan bahan pokok yang murah ini. Sebelum penjualan pembelian bahan-bahan pokok ini, kegiatan dibuka oleh penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena. Dan dia mengatakan memang untuk pasar murah kali ini untuk menjual barang-barang kebutuhan pokok kepada masyarakat ekonomi rendah di Kota Ambon, khususnya untuk bisa mendapatkan barang-barang dengan harga murah dan terjangkau agar bisa menjalani nanti hari raya dengan baik dan tidak terlalu memikirkan harga bahan pokok yang memang biasanya akan terjadi kenaikan jelang-jelang hari raya. Selain untuk hari raya Lebaran nanti, pasar murah juga biasanya dilaksanakan di hari-hari raya keagamaan lainnya. Demikian laporan kali ini, kembali ke studio. Baik, terima kasih Tanita atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, Tribuners. Bagi masyarakat yang ingin mudik ke arah Solo atau Yogyakarta, kini tak perlu risau karena tol Jogja Solo sudah beroperasi. Pihak PT Jogja Solo Marga Makmur menyatakan tol ini siap dilintasi para pemudik yang akan menuju ke Yogyakarta atau Solo. Disebutkan bahwa tol fungsional ini berlaku mulai tanggal 15 April hingga 25 April. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan Firda Ananda, wartawan Tribun Video. Selamat siang Firda, silakan dengan informasinya.
Baik, terima kasih rekan Siska dari studio. Saya Ferdinanda melaporkan langsung dari Klaten, Jawa Tengah. Tadi hari ini pada Kamis 13 April sudah dilakukan konferensi pers dari pihak PT Jasa Marga dan juga PT Jogja Solo Marga Makmur yang merupakan proyek yang merupakan kontraktor dari tol Jogja Solo begitu. Dan hari ini sudah dibahas mengenai tol fungsional Solo Jogja yang nantinya akan berfungsi saat mudik Lebaran 2023. Dan tadi kami diberi kesempatan untuk melintasi tol fungsional Jogja Solo, yakni di seksi 11, tepatnya daerah Kartasura, kemudian menuju ke daerah Desa Sawit atau Jalan Raya Sawit begitu. Dan nantinya tol fungsional ini akan berlaku mulai tanggal 15 April 2023 atau H-7 Lebaran 2023 dan juga nantinya akan berlaku hingga 25 April. Dan Tribuners, tol ini akan mulai buka pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat hingga pukul 5 sore. Di pihak PT Jogja Solo Marga Makmur sendiri menyebutkan tol ini sudah siap 100% untuk dilintasi oleh para pemudik yang ingin menuju ke Jogja ataupun ke Solo. Jalan tol ini nantinya akan dibuka sejauh 6 km dan sudah dipasang beton semua, dan 4 km ruas jalannya nanti berbentuk beton rigid dengan ketebalan sekitar 30 cm dan juga 2 km berbentuk beton linkrit atau kekerasan dengan tebal sekitar 10 cm. Untuk ruas tol sendiri pada tanggal 15 April hingga hari H begitu nantinya akan diberlakukan one way dari arah Kartasura, persimpangan Kartasura menuju ke daerah Jalan Sawit atau tepatnya di Desa Kateguhan, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali. Dan nantinya Tribuners jika ingin pergi ke daerah Jogja, Tribuners nanti dari arah Desa Kateguhan bisa belok ke kiri dan kemudian nanti akan bertemu dengan Jalan Raya Jogja Solo dan bisa belok ke kanan lagi untuk menuju ke daerah Yogyakarta. Untuk hari H sendiri sampai H+7 sendiri nantinya akan diberlakukan arah sebaliknya dari arah Desa Kateguhan sendiri kemudian menuju ke daerah Kartasura begitu Tribuners. Untuk nantinya di daerah ini di rest area nantinya di sepanjang jalur ini nantinya di titik B akan disiapkan seperti ambulans, kemudian ada toilet umum yang bisa Tribuners gunakan. Mungkin ingin beristirahat sejenak juga bisa di tempat tersebut. Demikian rekan Siska, kembali ke studio. Baik, terima kasih Firda Ananda atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari Direktur Pengembangan Usaha PT Jasa Marga, Agus Setiawan. Satu lajur aja. Jadi sebetulnya kalau nanti final untuk jalan tolnya ini kan 2 lajur ya. Dua lajur dari Solo ke arah Jogja. Nah, tetapi nanti untuk fungsional ini itu kita arahkan bahwa kendaraan yang akan lewat itu hanya untuk 1 lajur aja. Jadi 1 kendaraan saja dan kita harapkan tidak ada tidak ada menyusul kendaraan, jadi ngikut aja mengalir karena kan kondisi jalannya memang masih. Berarti masih difungsikan 1 lajur di satu arah yang dengan kapasitas nantinya 2 lajur ya. Betul, 2 lajur. Jadi sebetulnya ini seharusnya bisa untuk 2 lajur, tetapi di fungsional ini kita hanya digunakan untuk 1 lajur. 1 lajur 1 arah. 1 lajur 1 arah. Oke, terima kasih ya. Insya Allah. Jadi sebetulnya sebelum ini kita rencanakan dari jauh-jauh hari itu sudah ada komunikasi antara timnya DMM ya dengan kepolisian setempat dengan Pemda, dan kita sudah mendapatkan informasi bahwa dari kepolisian itu berkenaan. Tribuners, informasi tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita dalam live update siang hari ini. Saya Siska Mawaski beserta kru yang petugas pamit undur diri. Selamat menunaikan ibadah puasa dan sampai jumpa. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah
pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribunnews.